Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memeriksa 20 rekaman video CCTV yang tersebar di 27 titik dari Magelang, Jawa Tengah hingga lokasi penembakan Brigadir Joshua di Duren 3, Jakarta. Selain CCTV, Komnas HAM juga memeriksa bukti komunikasi yang terdapat di dalam ponsel milik Brigadir J. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM memanggil tim laboratorium forensik dan cyber Bareskrim Polri untuk menelusuri konstruksi peristiwa yang menewaskan Brigadir J pada 8 Juli 2022 lalu. Komnas HAM telah mendapatkan materi asli dari CCTV berjumlah 20 video yang berasal dari 27 titik. Puluhan titik CCTV itu berada di wilayah Magelang sampai area Duren 3, Jakarta Selatan, bahkan Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Kami tadi perlihatkan video, jumlahnya 20 video, ya, itu dari Magelang sampai area Duren 3, termasuk juga sampai Rumah Sakit Kramat Jati. Apa yang paling penting dalam video ini, di area Duren 3, video memperlihatkan ada Irjen Sambo, ada rombongan dari Magelang, jadi Irjen Sambo masuk duluan, setelah sekian waktu terus ada rombongan baru pulang dari Magelang, dan di situ terlihat ada Bu Putri, ada Joshua, ya, almarhum Joshua masih hidup ya, sampai di Duren 3 dia masih hidup, terus ada rombongan yang lain dan semuanya dalam kondisi hidup dan sehat, tidak kurang dari satu apapun. Jadi dari 20 sekian video, dari 27 titik kami tadi lihat semuanya, saya ulangi lagi, kami lihat semuanya dari Magelang sampai Duren 3, ya, terus termasuk juga video sampai Kramat Jati. Selain kamera pemantau CCTV, Komnas HAM juga memeriksa 3 buah telepon genggam milik Brigadir J. Komnas HAM akan memeriksa rangkaian komunikasi dari ponsel Brigadir J dan Irjen Pol Verdi Sambo. Dalam video itu terkait PCR, ya, yang jadi kan rombongan ini rombongan dari Magelang nyampe, ya, terus habis itu yang kelihatan memang masuklah di rombongan itu, oke. Terus barulah masuk ke ruang PCR. Ini di mana? Ini di rumah, oke. Di rumah di Duren 3 sana. Siapa yang kelihatan di video di PCR? Semua yang rombongan itu di PCR. Nah, salah satunya adalah memang almarhum Joshua. Yang lain kami perdalam adalah jejaring komunikasi. Nah, jejaring komunikasi itu dicek, ya. Jadi di seputaran Duren 3 dan lain sebagainya begitu dicek dia. Nah, itu salah satu yang digunakan kalau teman-teman terbiasa dengan kayak begitu, salah satunya ya dengan seldown. Makanya tadi itu yang kertas panjang itu hasil seldamnya mereka. Apakah kami cuma dikasih itu? Tidak. Kami juga dikasih raw materialnya. Jadi ditarik itu banyak banget nomor HP dan lain sebagainya di 4 titik. Apa 4 titiknya minggu depan kami akan jawab. Rencananya proses pemeriksaan video dan komunikasi masih terus dilakukan Komnas HAM hingga pekan depan. Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo setelah rangkaian forensik digital ini rampung. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Untuk mengetahui apa informasi terbaru dari rangkaian pemeriksaan digital forensik kasus penembakan Brigadir J, kita bergabung bersama rekan Dwi Suci yang berada di sana. Dwi Suci, apa agenda kemudian pemeriksaan pada hari ini? Apakah masih mengenai seputar digital forensik?
Ya, Alfat, pada hari ini memang dari Komnas HAM sendiri tidak mengagendakan pemeriksaan ataupun pemanggilan berbagai pihak terkait dengan kasus dari penembakan Brigadir Yosua Huta Barat di kediaman Kadif Propam Nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, di mana tadi kami sempat bertanya kemudian mewawancarai dari Komisioner Komnas HAM Khairul Anam yang mengatakan bahwa pada hari ini Komnas HAM memiliki agenda internal untuk memeriksa berbagai keterangan yang sudah didapatkan, termasuk juga bukti-bukti yang juga sudah disampaikan kepada Komnas HAM pada saat pemeriksaan kemarin, dari mulai pemeriksaan dari para ajudan, permintaan keterangan dari ajudan dari Kadif Propam Nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo, serta juga keterangan dari tim Siber Bareskrim dan juga Digital Forensik Puslap Mabes Polri pada hari kemarin, di mana memang dari serangkaian keterangan-keterangan tersebut dan juga bukti-bukti yang kemudian disampaikan kepada Komnas HAM ini akan dicocokkan konsistensi waktunya, di mana tadi Khairul Anam menyampaikan ada beberapa hal seperti halnya CCTV, kemudian keterangan, dan juga kemudian komunikasi yang tersampaikan dalam ponsel yang juga disampaikan kepada Komnas HAM ini akan dicocokkan konsistensi waktunya, sehingga nantinya kemudian diketahui ada rangkaian cerita apa di balik terjadinya penembakan di kediaman Irjen Pol Verdi Sambo yang menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat, di mana memang kalau juga agenda selanjutnya memang dari pihak Komnas HAM sendiri baru akan mengagendakan kembali pemeriksaan pada pekan depan, termasuk meminta keterangan dari berbagai pihak lain, baik itu ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo yang belum ataupun masih ada yang belum hadir pada saat pemeriksaan Selasa kemarin, termasuk juga pihak-pihak lain yang berada di sekitar kediaman pada saat kejadian berlangsung. Sementara itu juga selain memeriksa ataupun merencanakan agenda pemanggilan dari berbagai pihak lain, dari Komnas HAM sendiri juga akan kemudian memeriksa balistik dan juga DNA, di mana nantinya ini juga akan menjadi tambahan keterangan untuk kemudian menemukan satu cerita ataupun kesimpulan yang nantinya dapat kemudian kita sama-sama ketahui dan akan disampaikan ke publik apa penyebab kematian dari Brigadir J ataupun Brigadir Yosua Huta Barat. Sementara itu, selain informasi tadi, memang sempat disampaikan bahwa akan berencana memanggil pula Irjen Polisi Verdi Sambo termasuk sang istri, namun untuk kapan waktunya ini masih akan terus diupdate kembali oleh Komnas HAM, karena saat ini memang Komnas HAM masih terus fokus untuk kemudian mencocokkan konsistensi waktu dari berbagai keterangan pihak lain sebelum akhirnya nantinya meminta keterangan dari Kadif Propam Nonaktif Irjen Polisi Verdi Sambo dan juga istrinya. Untuk sementara demikian dulu, Alfat, yang bisa kami update untuk agenda hari ini. Kami kembalikan ke studio. Baik, Dwi Suci Amalia mengabarkan dari Komnas HAM.